saya akan meneruskan seri ketiga dari banyak fakta yang sudah kita sampaikan, yaitu dari 99 fakta bahwa Muhammad Qasim itu Al-Mahdi. Tentu menyampaikan tema ini tidak mudah, karena umat melihat fakta yang dilihat oleh mata telanjang. Keadaan fakta Muhammad Qasim. Tetapi insya Allah dengan kita sampaikan fakta-fakta yang mungkin belum pernah didengar, mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan, walaupun faktanya keadaan Muhammad Qasim itu menyulitkan orang untuk percaya dengan Muhammad Qasim. Memang ini bagian dari ujian, ya, ujian kepada kita. Sementara kita harus menyampaikan Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah muncul, Al-Mahdi sudah memberikan kabar beritanya, karena Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan julukan Al-Mahdi. Tetapi di satu sisi, Al-Mahdi yang sesungguhnya yang ada, yang kita perjuangkan, keadaannya jauh dari baik-baik saja. Ya. Baik akhlak, baik moralnya, baik nilai-nilai perjuangannya, semua minus. Ini tidak mudah. Rekan sekalian, fakta berikutnya. Banyak sekali para tokoh agama maupun orang-orang bertanya kepada saya bahwa kita harus lebih percaya dengan pendapat ulama daripada pendapat mimpi Qasim. Ya. Apalagi sekarang sudah terbuka menjadi rahasia umum, akhlaknya Qasim masih bermasalah. Kemudian akidahnya pun juga orang meragukan karena sholatnya Senin Kemis, dan banyak lagi kekurangan-kekurangan lain. Sehingga sulit menembus dinding yang harus pembatas. Ini berat sekali bagi kita. Ya, kalau Qasim itu syarat-syarat dasar sebagai orang muslim terpenuhi saja, bagi kita lebih mudah. Ya, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, terus kemudian dia netral, kemudian masih mending lah. Ini Masya Allah, luar biasa ya, Jian. Nah, akhirnya banyak tokoh agama yang ketika kita datangi ngobrol-ngobrol, dan banyak tokoh agama ternyata sudah tahu tentang mimpi Muhammad Qasim. Tapi sama sekali tidak ada setitik pun percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Karena ketika kita sampaikan, baik dialog melalui SMS, bahkan ada yang telepon saya, ya, itu menunjukkan bahwa jauh dari apa yang dipikirkan oleh umat saat ini. Maka keluarlah berbagai pernyataan, waduh, kita harus jauh lebih percaya dengan pendapat ulama tentang definisi Al-Mahdi dibandingkan dengan mimpi Qasim.
Baik, kita akan coba bantah. Karena ini banyak pendapat dari tokoh agama yang coba menyudutkan kita melalui saya. Saya akan jawab melalui pernyataan Gus Baha, yaitu Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim. Justru beliau mengatakan terbalik dengan berbagai pendapat yang mencoba menyudutkan kita. Ya. Justru Gus Baha mengatakan mimpi itu jauh lebih otoritatif dari dunia nyata. Karena beliau mengatakan dunia nyata itu dipengaruhi oleh kepentingan. Terbukti faktanya kita bermunculan berbagai pendapat dan aliran atau firqah. Karena semua ada nilai-nilai kepentingan duniawi. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan mimpi itu dikendalikan oleh Allah. Tentu mimpi yang baik, ya, bukan mimpi setan atau bunga tidur. Allah yang mengendalikan. Jadi ketika mimpi baik itu dikendalikan oleh Allah, mustahil salah. Pasti benar. Kalau dalam teori kita, Pak On, itu mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah gitu. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Justru kalau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar, karena Allah Maha benar. Kalau Anda semua percaya bahwa dengan hadis yang lain mimpi itu ada mimpi baik dari Allah, maka apa yang disampaikan Gus Baha harus kita yakini. Dan Majelis Gajah sudah lama meyakini sebelum apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Oke, jelas. Jadi itu poin terpenting. Mimpi yang baik dikendalikan oleh Allah dan pasti Allah Maha benar. Artinya apa? Artinya kita mau mengatakan pendapat ulama siapapun, sehebat apapun, bisa jadi ada unsur perkeliruannya. Nama juga manusia, punya keterbatasan. Tapi informasi dari Allah, kalam ilahi, baik dalam bentuk wahyu maupun mubasyirat,
pasti benar. Yang barangkali kita kelirunya bukan mimpinya yang keliru, tapi menafsirkannya yang mungkin keliru. Baik, itu poin pertama dari seri kedua ini yang saya sampaikan. Insya Allah terjawab bahwa untuk fase fitnah saat ini kita justru harus dibekali dengan mubasyirat sehingga semakin mendekati kebenaran apa yang menjadi penafsiran kita terhadap sebuah peristiwa atau nubuah yang sudah Nabi sampaikan. Tanpa mubasyirat, maka manusia banyak yang akan tersesat. Kenapa tersesat? Karena semua punya tafsiran masing-masing, sehingga faktanya Nabi pun sudah mengatakan umat Islam akan terkelompok dalam 73 golongan besar. Itu fakta. Maka yang selamat insya Allah menurut kami, menurut Majelis Gajah adalah orang yang mau mendengar apa yang Nabi sampaikan, bahwa setelah aku wafat atau sedemikian jauh waktunya antara kenabian dengan ujung akhir zaman, maka Allah berikan anugerah kepada umat-umat di akhir zaman berupa petunjuk tambahan dan dalam menerjemahkan sebuah langkah yaitu mubasyirat, mimpi yang baik dari Allah. Itulah yang menurut kami selamat dari berbagai friksi perbedaan pendapat. Walaupun kitabnya segede alaihim banyaknya, ya. Berikutnya, yang poin kedua nih di dalam seri ketiga ini. Ada pernah menyampaikan ke saya, juga salah satu tokoh, kiai dan bahkan habib, ya, beberapa tahun yang lalu lah, saya lupa waktunya. Kang Diki, kalau mimpi itu akhlaknya baik, orang alim, ya, maka barulah kita harus percaya. Tapi masalahnya Qasim nggak jelas, ya, dan tampangnya boro-boro tampang orang alim, lebih kepada mirip bintang film Bollywood katanya. Itu beberapa orang yang menyampaikan ke saya. Ya memang gayanya, tampangnya, ya semualah tidak mencirikan orang yang ada hubungan dengan agama atau perjuangan. Itu salah satu yang memang kita bikin berat. Saya waktu di Pakistan sering ngajarin, ayo bro, sesekali pakai peci. Ayo bro lah, kamu pakaian Pakistan aja, kenapa sih kok hobinya pakai lepis, pakai kemeja? Kenapa nggak mirip-mirip orang Pakistan gitu loh? Kalau Qasim sehari-hari mirip pakaian Pakistan aja, ya dikit-dikit kelihatan alimnya lah gitu ya, kelihatan soleh. Tapi itulah memang Allah sudah mempatok bahwa Qasim harus jadi diri sendiri, jujur dengan diri sendiri ya. Saya katakan, saya jawab begini. Kebenaran mimpi bukan diletakkan kepada akhlak dan kelihatan jadi seorang muslim. Tapi mimpi yang paling benar dari Allah adalah mimpi dari orang yang paling jujur. Mana hadisnya? Ternyata banyak tokoh agama yang belum tahu hadisnya loh. Saya kasih. Lalu apa alasan kedua saya? Mohon maaf, Kiai, Ustadz, saya katakan begini. Mungkin Kiai Ustadz lupa bahwa di Al-Quran diabadikan mimpinya siapa coba? Yang ingkar kepada Allah, yang ternyata benar. Mimpi apa? Ya contohlah Firaun. Yang tentang apa? Sapi kurus memakan sapi gemuk. Dan itu ternyata
merupakan isyarat akan ada fase kekeringan, paceklik berkepanjangan. Dan sudah ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, akhirnya justru raja itu mengikuti. Yang kedua apa coba? Mimpi apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Dari orang kafir, dari orang ingkar kepada Allah. Yaitu lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Tuh, yang mimpi orang kafir. Ya, artinya ini rumus kedua. Bagaimana menjelaskan itu kepada khalayak ramai. Setelah itu saya jawab, bungkam. Tidak ada lagi pertanyaan. Ya. Jadi orang Islam, jangankan orang Islam yang bukan alim, orang kafir pun Allah berikan petunjuk kalau sudah menyangkut kepentingan umat dan sebagainya. Atau sebagai peringatan bagi orang kafir tersebut. Jelas saya kira kita bantah. Maka ini semakin meyakinkan kita bahwa alim, soleh, dan penghafal Quran atau menyangkut tokoh agama tidak dijamin bahwa mimpi dari mereka adalah mimpi benar. Walaupun dia sosok alim, penghafal Quran, bahkan kitabnya 2 gudang, tetapi jika dia masih berbuat syirik, bahkan mengedepankan syirik, bahkan mengajak kepada kesyirikan, bisa jadi nabi yang hadir kepada mimpinya itu adalah setan. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai nabi. Ada banyak tokoh ulama besar yang namanya sangat dikenal. Ternyata ketika kehadiran Allah, mengaku sebagai Allah, ternyata betul. Ketika dalam mimpinya dilawan, maka ternyata terungkap itu dari iblis dan setan. Nah, bisa jadi ada banyak tokoh-tokoh agama, wah saya mimpi ini. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Ya, baik, saya kira itu. Kemudian, yang berikutnya, poin berikutnya. Untuk semakin meyakinkan kita bahwa sosok Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi. Jangan lupa, Al-Mahdi itu orang dapat petunjuk. Dan petunjuk di akhir zaman tidak ada lagi, sudah Nabi kunci. Tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Ya, jadi kita tes mimpinya ini. Baik, rekan sekalian. Ada yang menyatakan, sekelompok orang dan banyak, mustahil manusia bisa bertemu dengan Allah walaupun di dalam bentuk mimpi. Jadi Muhammad Qasim itu dusta, pembohong. Rekan sekalian, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Jelas ini mengisyaratkan bisa Allah ketemu dengan manusia, tapi dibalik tabir. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus utusannya, yaitu malaikat yang diwahyukan kepadanya. Jelas kan? Rekan sekalian, ini ada satu fakta bahwa apa yang dialami Muhammad Qasim ternyata sudah pernah dialami oleh tokoh-tokoh besar terdahulu. Contoh, Imam Abu Hanifah bahkan pernah bermimpi melebihi Muhammad Qasim, yaitu bertemu Allah dalam mimpinya sampai 1000 kali. Coba, ya. Ini dalam Sirah Fikih Al-Akbar, ya. Jadi ada ulama, ya, Imam Abu Hanifah 1000 kali mimpi ketemu Allah, tapi dalam mimpi sekali lagi, ya. Kemudian
Yang berikutnya, Imam Ahmad bin Hambal juga pernah bermimpi bertemu Allah. Ya. Dalam kitab Ihya. Ya. Dan Imam Ahmad telah bermimpi melihat dan mendengar suara Allah. Dan ulama lain juga banyak ternyata. Dan bahkan kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam syurah sunnah ya, itu bisa melihat Allah. Jadi tidaklah beralasan atau memang kurang literatur ketika orang mengatakan mustahil bisa ketemu dengan Allah walaupun dalam bentuk mimpi. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim benarlah adanya. Ulama pun sudah sepakat ahli sunnah wal jamaah bisa bertemu dengan Allah, tapi di balik tabir tidak kelihatan Allahnya, hanya suara yang didengar. Dan itu pun pengakuan Muhammad Qasim. Allah bukan cahaya, tapi di balik cahaya begitu tidak terlihatlah Allah itu seperti apa, tapi suaranya yang didengar. Dan suaranya tidak pernah suara seperti yang ada di dunia ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi begitu indah dan sangat unik ya. Muhammad Qasim menyampaikan ke saya. Mungkin kalau saya pernah juga bermimpi begitu, saya bisa menjelaskan secara detail ya, seperti apa perasaan saya. Tapi ada satu rumus yang terpenting dari Muhammad Qasim. Saya hendak bertanya, bro, apakah mimpi itu ketemu Nabi, ketemu Allah karena pengakuannya? No, dia bilang seluruh tubuh saya menyaksikan itulah Allah memang. Seluruh tubuh saya mengatakan itu Nabi Muhammad SAW. Bukan dari pengakuan yang muncul. Nah, kalau itu insya Allah semakin benar. Ya. Rekan sekalian, fakta berikutnya untuk semakin meyakinkan bahwa Qasim itu Al-Mahdi. Ternyata, alhamdulillah, Muhammad Qasim dilahirkan dari bumi yang akan disucikan nanti. Dari mana kita tahu? Dari petunjuk Allah itu sendiri. Bahwa memang Pakistan itu nanti akan menjadi negara yang disucikan dari berbagai bentuk syirik. Menjadi masuk akal. Kira-kira kenapa menjadi masuk akal? Seluruh Pakistan dengan mudah dijadikan tempat atau negara yang semuanya bebas dari syirik. Apa coba logikanya? Ada satu dalil akli nih. Belum tentu. Kalau di Indonesia sulit, di Pakistan lebih mudah. Kenapa coba? Ini dalil akli ya. Nah, itu dia. Bapak benar. Dapat hadiah madu. Ya. 3 sendok. Rekan sekalian, Pakistan itu jarang non-muslim. Mungkin hampir 99% barangkali muslim ya. Walaupun ada Syiahnya. Tapi ya tetap kelompok kecil. Dan lebih dekat dengan muslim ya daripada orang non-muslim. Di Indonesia hampir barangkali 20% lebih, 20-25% non-muslim. Di Bali bagaimana coba? Lalu di Maluku, di Ambon, di Papua setengah jiwanya non-muslim. Demikian di DKI, di mana-mana yang ada akan mengalami kesulitan. Tapi bahwa Islam akan bangkit, awalnya yang mendorongnya adalah Indonesia, masih menjadi masuk akal. Tetapi ketika katakanlah Indonesia menjadi bangkit Islam, lalu menerapkan di Indonesia menjadi tanah suci, agak sulit. Akan memakan waktu yang panjang. Padahal kita tahu
ini waktunya sempit sekali. Kemarin sudah dijelaskan bahwa pencabutan nyawa serempak umur umat Islam berakhir, insya Allah dari hitung-hitungan yang ada, kurang lebih 18 tahun lagi. Berarti ini waktu singkat. Pergolakan sebuah negara ketika terjadi perubahan politik, kebijakan itu akan memakan waktu yang lama. Dan menjadi masuk akal bahwa Pakistan adalah negara yang lebih mudah dijadikan negara suci. Baik, disucikan. Ini dalam sunnah Abu Daud. Wahai anak Halawah, apabila engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi yang disucikan. Nah, nanti lihat. Kekhalifahan turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat dengan bencana dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Dan ini sudah sebagian terjadi. Jangan lupa, pemanasan sudah. Gempa sudah pemanasan. Tapi belum sampai puncak. Kenapa? Karena megatrust di Indonesia dan di berbagian belahan dunia sedang menunggu giliran yang mengguncang begitu besar nanti ya. Dan berbagai kesedihan. Sudah pemanasan ini. Di Palestina bagaimana sekarang ya. Mati banyak sia-sia, anak-anak wanita dan sebagainya. Ini sedang pemanasan semua. Allah itu memberikan warning kepada manusia itu pasti pelan-pelan. Supaya menyaring yang mulai sadar. Ya. Kemudian, teruskan, pada saat itu hari kiamat lebih cepat daripada orang-orang, ya, kepada orang-orang daripada tanganku ini, dari kepalaku. Artinya, kepala dengan tangan itu kan dekat. Tapi Nabi lebih dekat dari kepala dan tanganku saat ini. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh kita bahwa umur umat Islam kurang lebih hanya 18 tahun lagi, maka jangan lupa bukan kiamat. Ini kadang salah paham nih. Banyak orang tidak paham. Banyak sekali chat yang masuk ke saya tidak paham. Sudahlah Kang, gak usah ngomong-ngomong kiamat. Ente itu sok tahu kiamat-kiamat. Dikasihlah saya Al-Quran bahwa kiamat itu rahasia Allah. Loh, saya bilang siapa yang bicara kiamat? Kita tidak pernah bicara kiamat. Bahkan saya mengajak kepada teman-teman gak usahlah bicara kiamat. Karena kiamat tidak akan dialami oleh orang yang punya keimanan, walaupun sebiji sawi. Jadi orang-orang yang ingkar akan mengalami. Yang kita sampaikan adalah tanda-tanda kiamat. Dan berbagai permasalahan penderitaan umat di puncaknya penderitaan sejak manusia dilahirkan. Dan itu isyaratnya jelas sekali. Bahwa manusia di ujung akhir zaman itu akan mengalami puncak-puncak penderitaan yang massal sifatnya. Baik oleh perang maupun bencana alam, kelaparan dan penyakit. Itulah yang akan dialami oleh kita. Jadi saya jelaskan begitu. Udah kalau dijelaskan begitu diam juga. Banyak yang protes ke saya karena saya juga banyak kenal dengan tokoh dan sebagainya, tapi saya jelaskan ya. Jelas sekali nih. Jadi insya Allah berarti Al-Mahdi, karena khalifah terakhir ya Al-Mahdi, tidak ada lagi, akan lahir di bumi yang disucikan. Anda mau tahu nggak fakta kedua, mana bumi yang disucikan walaupun ini belum terjadi? Lihat definisi namanya. Itu yang kedua. Pakistan itu artinya apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang dapat madu. Pakistan itu tanah murni artinya. Tanah itu bumi, ya. Tanah yang disuci di murni, ya. Pakistan itu tanah murni. Tanah itu artinya bumi. Murni itu artinya suci. Oh, jawab itu. Ya setengah benar lah. Jadi 1 sendok. 1 sendok makan. Baik. Jadi poin ini semakin mengisyaratkan kebenaran bahwa Al-Mahdi itu munculnya dari Pakistan. Jelas ya? Baik. Yang poin berikutnya.
Jadi seri ketiga 99 fakta bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi. 99 loh. Nanti silakan hitung. Semua penjelasan itu insya Allah saya sudah hitung. Saya juga nggak tahu kenapa kok dapatnya 99. Ini isyarat barangkali ya. 99 itu apa? Nah, ya jelas ya. Karena yang banyak yang pinter nggak dapat hadiah itu. Madunya. Gimana kebanyakan ya. Rekan sekalian, ini lihat fakta berikutnya. Saya bacakan sebuah hadis. Akan ada satu umat ini pasukan atau kelompok yang berangkat ke Sind dan India. Jika aku mendapatinya, lalu aku akan syahid di dalamnya. Maka itulah yang aku harapkan. Sind, ingat ya, dan ke India. Jadi umat Islam akan sama-sama ke Sind dan India. Dan itulah syahid di ujung akhir zaman. Teruskan. Namun jika aku, ini yang bicara Abu Hurairah, kembali, ya artinya ikut perang, tapi tidak syahid, tapi kembali nih, selamat. Maka aku telah merdeka. Kenapa? Karena telah dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Jadi, kalau teman-teman nanti ikut Gajwahin, maka katakanlah selamat, sudah selesai. Ya, karena sudah dimerdekakan dari api neraka. Jadi walaupun ke sini pulang-pulang nyebelin, bikin dosa lagi, dosa kecil-kecil, Allah sudah maafanlah. Sudah pokoknya ini orang ahli surga. Dan itu pernah kejadian terhadap siapa coba? Ayo lupa. Iya, yang ikut perang Badar. Kan ada yang protes tuh. Sahabat, ini kok bikin dosa melulu? Nabi bilang enggak. Sudah, dia sudah dijamin surga. Jadi mau bikin dosa apapun, sudah Allah takdir masuk surga. Nah itu. Luar biasa ya. Yang kedua apa coba? Kebenaran terhadap hadis ini bahwa Al-Mahdi itulah di Pakistan. Sind, daerah Sind itu daerah Pakistan, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba lihat. Akan ada umatku di pasukan, umatku di pasukan yang berangkat ke Sind dan India. Sind itu daerah India, daerah Pakistan. Berarti perang besar yang kesempatan untuk syahid itu ada di Pakistan berarti. Dan sebetulnya secara faktual saat ini yang berkali-kali perang dengan India itu ya Pakistan. Yang berani melawan India itu ya Pakistan. Sama-sama punya senjata nuklir dan kekuatan militernya tidak bisa diabaikan. Ya, jelas ini menunjukkan bahwa kepemimpinan nanti di ujung akhir zaman dan kesempatan berjuang itu ada di Pakistan. Ini memperkuat tentang hadis tadi bahwa khalifah akan turun di sana. Ya, kira-kira ini kan akan menang, ya, perang Ghazwain itu. Kira-kira kenapa Allah menangkan di dalam peperangan itu? Padahal India nanti dibantu oleh 80 bendera. Ingat dalam hadis Al-Mahdi akan berhadapan dengan 80 bendera, ya. Masing-masing bendera 12.000 pasukan. Berarti total pasukannya mendekati 1 juta. Ingat ya, Al-Mahdi berarti di dalam hadis itu jelas akan menghadapi 80 bendera. Dan di sini di dalam hadis sudah dijelaskan tadi bahwa kekhalifahan akan turun di bumi yang disucikan. Oke, baik, dan itu sesuai dengan nama Pakistan itu sendiri karena Pakistan adalah tanah yang murni. Ini jelas mengisyaratkan bahwa probabilitas peristiwa ini kemungkinan besar 99,99% di Pakistan. Ya, saya kira
Jelas. Itu poin yang berikutnya. Poin terakhir nih, ini tinggal seperempat jam lagi waktunya. Jika benar mimpi Qasim itu adalah kabar kenabian, bukan bunga tidur, apalagi dari setan, apa buktinya? Karena kabar kenabian itu pasti benar, tidak mungkin salah. Ya, alhamdulillah itu sudah dijawab dengan waktu. Saya akan sampaikan beberapa contoh, ya. Faktanya mimpi Muhammad Qasim sudah banyak yang terbukti. Dan mimpinya sesuatu yang kalau menurut saya luar biasa. Sekelas Muhammad Qasim yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Anak mama, tidak pernah ikut ngaji. Saya tanya, pernah nggak bro? Kamu ke masjid ikut pengajian? Belum pernah katanya. Ya, belum pernah banget ini. Ya. Kemudian, ya saya hanya sesekali di TV lah, ceramah-ceramah ulama gitu dia bilang. Ya. Pertama, saya akan sampaikan. Mimpi Muhammad Qasim pernah memimpikan ada seorang putra mahkota di sebuah negara yang akan dicoba dibunuh dan diculik. Tapi gagal. Mimpi ini jauh sebelum peristiwa terjadi. Teman-teman, siapa yang pernah mengalami satu peristiwa akan dibunuh? Dan itu putra mahkota? Ada yang pernah dengar nggak? Siapa itu? MBS. Lihat, silahkan berita. Tapi memang ini banyak beritanya ditutupi. Ingat, MBS pernah tidak muncul hampir, kalau tidak salah setahun atau apa. Mau diculik, mau dibunuh. Pengawalnya banyak mati. Tapi di beritanya ini memang pokoknya tidak di blow up karena kerajaan itu kan memang agak-agak tertutup. Tapi alhamdulillah akhirnya ada beberapa TV yang menyiarkan mendengar peristiwa rentetan di istana, ya. Dan ini alhamdulillah ada yang menginformasikan. Silahkan ada berita yang disampaikan ini dalam beberapa, ya, literatur berita. Dan terbukti 5-10 tahun kemudian benar mimpi Qasim, terbukti ternyata Muhammad bin Salman. Ya, itu rekan sekalian. Jika kita coba pikir pakai nalar, sampai tepat sekali peristiwanya, ya, dan kebenarannya sangat tepat sekali. Artinya ini sebagai isyarat agar kita mulai merenung dengan mimpi Qasim. Karena Qasim Allah sengaja pilih dari orang yang serba kekurangan dari semua aspek. Tidak pernah kerja, ya, hidupnya disantunin terus sama kakak-kakaknya, anak mamah sekali, tidak pernah gaul, agamanya juga, Masya Allah, umi, ya, bahkan dia tidak tahu syariat banyak, dia banyak tidak tahu syariat itu saya lihat, ya, melanggar syariat. Saya berkali-kali melihat langsung Qasim minumnya pakai tangan kiri. Kadang-kadang sambil berdiri, sambil jalan, kadang-kadang, ya. Itu menunjukkan kepada kita dari Allah isyarat bahwa dia ummi. Tidak mungkin memimpikan sesuatu hal yang luar biasa, apalagi menyangkut tokoh. Ini apa maksudnya? Allah ingin menunjukkan bahwa mimpinya benar. Yang kedua, tentang Erdogan.
Rekan sekalian, ini yang saya kagumi juga, mimpi Qasim ini. Waktu Erdogan terpilih, saya baca, memang karena saya sering, saya itu senang membaca itu ya. Bahkan sampai seharian saya membaca itu kuat. Entah kenapa, dan otak saya hiburan itu membacanya. Saya kalau tidak punya sesuatu yang saya kerjakan atau saya baca, saya gelisah. Jadi memang saya harus baca terus. Apa aja lah pokoknya apa yang dikerjain. Jadi nggak bisa ngelamun diem, ya. Bahkan ke kamar mandi pun kadang-kadang saya baca berita lah, ya. Rekan sekalian, waktu Erdogan terpilih, saya baca. Sama sekali tidak pernah ada yang menganalisa. Saya coba tracking. Setelah Muammar Qasim muncul, tracking. Ada nggak analis dunia yang memperkirakan Erdogan itu akan berperilaku seperti yang sekarang terlihat? Tidak ada. 5 tahun kemudian setelah mimpi Qasim, muncullah, beberapa bulan kemudian ya, kalau tidak salah. Terbukti bahwa Erdogan memang menakutkan musuh-musuh Islam. Ya. Erdogan bahkan dicurigai banyak loh tulisan-tulisan akan membangun otonom. Ya, banyak. Ya. Jadi suara-suara miring kemudian setelah Erdogan berkuasa ya. Tahun pertama belum kelihatan, terus berarti benar sesuai dengan mimpi Muammar Qasim. Bahwa Erdogan akan tampil, membela Islam, berani bicara, bahkan di PBB pun dia berani meninggalkan, ya. Bahkan dia tidak mau salaman dengan Presiden Perdana Menteri Israel. Banyak sekali, ya, mempermalukan Israel di depan publik, lantang, ya. Mustahil kalau mimpi itu berdasarkan dari sumber yang bukan dari Allah. Karena sangat tepat sekali apa yang dimimpikan Muammar Qasim tentang sosok Erdogan. Maka wajar Turki adalah menjadi menara pertama Islam yang akan diruntuhkan oleh rekayasa dunia. Dan sepertinya sudah di depan mata ini. Jadi kalau Turki sudah terlibat, terseret dalam kancah ini, maka itulah tanda Malhamah Kubro akan berantai dengan cepat. Ya, itu contoh mimpi kedua dari Qasim yang benar, tepat sekali. Ya. Tidak mungkin dua mimpi tadi itu bukan dari Allah. Kalau Anda mau ya bersih hatinya meneliti dengan benar. Fakta berikutnya, Israel akan membangun ibu kota di Palestina, mimpinya, ya. Dan Israel akan membangun gedung di tanah Palestina. Beberapa tahun kemudian terbukti, ya, bahwa Israel punya rencana membangun ibu kota di Pakistan. Walaupun akhirnya tidak sukses. Kenapa? Karena diprotes rame-rame oleh banyak negara. Dan sudah membangun gedung. Gedungnya sudah dibangun. Dan sekarang gedung itu kalau tidak salah warna apa ya? Kalau tidak salah sesuai juga dengan mimpi Qasim, warnanya apa. Dan Amerika sudah membuka kedutaan besarnya di Yerusalem. Sudah. Jadi artinya itu contoh 3 mimpi, banyak sekali. Saya sudah menghitung ada sekitar 40-50 mimpi yang sudah terbukti ya dari mimpi Qasim. Tapi ini sudah waktunya mau habis, cukup
3 itu yang unik dan bisa dilacak rekam jejak digitalnya. Ini adalah kesekian kali saya menghadirkan fakta bukti bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi yang kita tunggu itu. Di mana sudah sangat sesuai dengan tanda alam, saya selalu mengulang hadis ini. Bahkan mungkin sudah ribuan saya mengucapkan kalimat ini. Tanda yang sangat jelas bahwa Al-Mahdi sudah menyampaikan pesannya adalah gempa-gempa dan perselisihan umat yang semakin mendalam. Ya. Di berbagai belahan dunia, silahkan buka di websitenya masing-masing negara, atau minimal di Indonesia, sekarang sudah terjadi gempa minimal 2-3 hari sekali terjadi di Indonesia. Walaupun gempanya dalam skala menengah, 4 skala Richter, ya. Kemudian ada yang 7, ada yang 6, dan sebagainya. Tapi belum sampai ke 8. Sebab kalau sudah di atas 7, itu guncangannya luar biasa. Dan ini sedang menunggu pemberitaan-pemberitaan itu terus disampaikan oleh BMKG, berarti itu sinyal bagi kita bahwa megatrust itu akan segera terjadi. Menunggu waktu, karena tanda alamnya sudah sangat jelas.